Halo Bapak Mahfud yang terhormat, kembali dengan saya Alvin Lim, Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya mau menanggap nih kata-kata Pak Mahfud nih, yang Pak Mahfud bilang, membiarkan seorang ibu melahirkan anak yang tak berakhlak merupakan dosa bagi bangsa. Pak Mahfud, Anda itu profesornya tuh terlalu hebat sih Pak Mahfud. Coba saya mau tanya nih sama Pak Mahfud ya, gimana cara untuk melaksanakan hal tersebut yang Pak Mahfud bilang? Jadi kalau Pak Mahfud punya ibu, ya, dan ibu Pak Mahfud menurut orang-orang anaknya itu tidak berakhlak, ya kan? Apakah ibu itu harus bunuh anaknya, atau bagaimana untuk tidak dibiarkan, ya Pak Mahfud? Terus gimana caranya biar ibu itu tidak melahirkan anak yang tidak berakhlak? Jadi kalau misalnya dia lahir, bagaimana ketika kita menentukan bayi itu berakhlak atau enggak, Pak Mahfud? Coba Pak Mahfud yang seorang profesor ya memberikan pencerahan nih kepada kami masyarakat nih, ya kan? Kan kami masyarakat ini katanya nggak berakhlak, Pak Mahfud ya. Dan juga yang saya bingung Pak Mahfud, berakhlak atau tidak berakhlak itu dari opininya siapa? Mohon maaf, kalau saya merasa Pak Mahfud tidak berakhlak karena berbicara seperti itu, apakah berarti Pak Mahfud berdosa kepada negara? Ayo, ya kan? Bisa aja dong saya merasa, menurut saya Pak Mahfud tak berakhlak kok. Menurut Anda hebat, tapi menurut saya Anda tidak hebat, gitu kan? Boleh aja dong, gitu loh. Nah terus gimana? Apakah ibu Anda berdosa Pak Mahfud ya? Jadi gini Pak Mahfud ya, Anda itu sangat merasa diri Anda tuh hebat. Ya apalagi Anda merasa mau jadi cawapres Pak Mahfud ya. Saya melihat dari situlah, makanya kenapa cikal bakal Bapak itu, isi dalam Bapak itu udah kelihatan sekarang gitu loh. Dari awal saya sudah tahu, tapi masyarakat belum tahu Pak Mahfud. Dan ketika saya bilang pada Pak Mahfud bahwa Anda ilmunya tinggi, tetapi Anda tidak punya hati buat masyarakat, nah sekarang ini kebongkar. Ya toh, Anda aja nggak peduli sama ibu-ibu. Dengan mudahnya Anda mengatakan dan mengutuk ibu, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu, Anda mengutuk ibu? Karena Anda bilang kalau ibu itu melahirkan anak tak bermoral, maka ibu itu berdosa. Anda itu bicara seperti itu karena Anda bukanlah seorang wanita. Dan saya yakin Anda menganggap rendah seorang wanita, Pak Mahfud. Kenapa? Karena seseorang laki-laki yang menganggap tinggi wanita tidak akan dengan mudah melecehkan seorang wanita dan bilang bahwa wanita itu apabila melahirkan yang tidak berakhlak, maka wanita itu berdosa bagi negara. Kenapa? Karena ada aja di luar sana wanita-wanita yang melahirkan, mohon maaf Pak Mahfud, anak-anak yang mungkin idiot Pak Mahfud, anak-anak yang mungkin mengalami penyakit ya yang cacat mental. Apakah berarti kalau ibu itu melahirkan anak yang cacat mental, ibu itu berdosa bagi sebuah bangsa dan negara? Tidak Pak Mahfud. Anda salah kalau Anda bicara seperti itu ya. Berarti Anda mengutuki ibu-ibu dan Anda mengutuki wanita. Dan untuk hal ini Pak Mahfud, sorry ya, saya nggak sependapat dengan Anda dan memang dari awal saya juga sudah tidak simpati kepada Anda dengan apa yang Anda lakukan dengan sangat tidak menyayangi masyarakat Pak Mahfud. Saya tahu hati Anda nggak ada pada masyarakat, tapi Anda hanya berbicara mau menunjukkan bahwa Anda hebat, Anda pintar dan Anda profesor. Tetapi setiap kali Anda berbicara seperti itu, yang terjadi adalah masyarakat malah melihat Anda sebagai seseorang yang akhirnya Anda slip of tongue. Dan akhirnya Anda akan dipandang rendah dan Anda akan dipermalukan oleh masyarakat atas kata-kata Anda sendiri Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud ya tolonglah gitu loh. Anda merasa diri Anda pintar ya. Anda itu belum apa-apa dan Anda itu bukan siapa-siapa. Anda bisa jadi cawapres ya sekarang ini. Karena apa? Ya karena mungkin Anda pintar menjilat. Ya toh? Kalau Anda tidak pintar menjilat, ya mana mungkin Anda seperti itu. Buktinya apa? Ketika Anda butuh Jokowi, Anda dijadikan Menko Polhukam, saya lihat kok kata-kata Anda selalu memuji Jokowi di situ. Ya kan, sekarang ketika Anda diambil PDIP untuk jadi cawapres, Anda memuji-muji, menjunjung tinggi PDIP di situ ya. Itu bagi saya ya, dalamnya Pak Mahfud itu udah kelihatan, tapi masyarakat sekarang mulai melihat bagaimana dalamnya Pak Mahfud situ. Ya Pak Mahfud, dan kalau Pak Mahfud beranggap bisa menjadi cawapres Pak Mahfud di tahun 2025 ini berani potongan kuping nih Pak Mahfud. Lu nggak akan bisa jadi cawapres.
Coba nanti lihat aja, ya kan, benar atau tidak, kata-kata saya benar atau tidak. Ya, kenapa saya bilang cara seperti itu? Karena saya melihat masyarakat sudah tahu busuknya, boroknya Anda. Ya, dengan Anda berbicara seperti itu, apa yang keluar dari mulut Anda, kata-kata busuk yang mengutuk-ngutuk seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak, itu menunjukkan hati Anda, ya. Jadi mulut yang bau itu keluar dari hati yang busuk, hati yang bau, Pak, ya. Tolong Bapak jaga, ya. Bapak punya otak, kata Anda, brilian. Anda mantan ketua MK, tapi hati Anda nggak kelihatan baik tuh, Pak. Karena apa yang keluar dari mulut Anda ini bau, Pak. Ya, seperti kata Profesor J.S. Sayetapi itu di situ. Anda tuh mulutnya bau, Pak. Cuci gigi dulu, Pak. Cuci mulut dulu sana, Pak. Ya. Dan walaupun ilmu Anda sehebat apapun, Anda tidak akan bisa menjadi cawapres, Pak. Ketika masyarakat tahu bahwa Anda tidak punya hati kepada masyarakat. Oke, Pak. Taruhan nih kita, Pak, 2025, Pak. Ya. Kalau Anda nggak menang jadi cawapres, terus apa nih yang saya bisa dapatkan nih, Pak? Ya. Ayo, Pak. Berani nggak, Pak, sama saya, Pak? Iya toh, jangan cuma bilang-bilang sama Gibran takut receh, sama Alvin Lim mau ngapain saya hadapin, apa semua segala macam. Kalau saya receh, hadapi dong, Pak. Ayo, debat kita, Pak. Ya toh, ayo, Bapak mau di mana? Ya kan kalau Anda nggak berani, selalu bilang, oh itu mah receh, bukan ini receh. Ya kan? Anda yang lebih receh, Pak. Anda coba, Pak, introspeksi. Anda baca komentar-komentar masyarakat, Pak. Itu di TikTok udah rame, Pak. Menyatakan bahwa Mahfud itu apa? Anda yang receh. Dan Anda yang tidak berakhlak. Anda tidak bermoral. Anda berpikir diri Anda hebat. But kepada masyarakat, Pak, you are nothing. Kamu boleh jadi cawapres. Tapi kamu jadi cawapres bukan berarti di mata saya Anda hebat. Di mata saya Anda tidak lebih dari sampah, ya. Pak Menko Polhukam, Anda mengerti? Anda itu Menko Polhukam, tapi sekarang Anda berpolitik dan apa yang Anda lakukan? Anda merusak tatanan pemerintah, Pak. Ya, Anda mau mundur, cepat dong mundur, Pak. Iya toh? Apa Anda mesti tunggu Februari 14? Ketika Anda terpilih menjadi cawapres, baru Anda mundur. Tapi kalau Anda nggak terpilih, Anda nggak mundur. Itu mah namanya bukannya Anda punya etika, Pak. Tetap Anda nggak punya etika, Anda cuma mau cari kesempatan aja dalam karir Anda, oke? Baik, Pak Mahfud, ya, salam cerdas hukum, Pak. Biar kamu cerdas dikit lah, Pak. Karena mulut kamu itu, kata-kata kamu itu sama sekali tidak bermanfaat dan tidak beretika, Pak. Kalau Anda bilang etika, Anda tuh nggak punya etika dengan ngomong kayak begitu, ya. Coba kalau kata-kata saya salah, Bapak tanya kepada masyarakat, bener nggak yang saya ngomong, oke? Ya, makasih Pak Mahfud.